Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di resep Mamah Nijar. Masih dengan resep kue untuk lebarannya. Sekarang saya akan membuat nastar yang sangat mudah dengan bahan yang sangat sederhana. Oke, kita langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram mentega. Tambahkan dengan 100 gram gula halus. Untuk gula halus ini boleh dikurangi ataupun ditambahkan, disesuaikan aja dengan selera ya. 1 kuning telur. Ini akan saya mixer terlebih dahulu, sebentar aja ya, sekitar 1 menit sampai semua bahannya tercampur rata dan menggunakan kecepatan yang rendah. Ini udah selesai, semua bahannya udah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 saset susu bubuk denko, 50 gram tepung maizena, dan 350 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini akan saya masukkan secara bertahap. Tinggal diaduk-aduk aja seperti ini ya. Masukkan lagi terigunya. Oke, ini semua terigunya udah masuk semua. Diaduk lagi sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya. Ini dia adonan nastarnya udah jadi, ini tinggal siap aja untuk dibentuk. Sebelum membentuk nastarnya, kuenya, siapkan dulu selai nanasnya ya. Ini saya beli jadi selainya itu dan tinggal dibulat-bulatkan aja. Selanjutnya saya akan bentuk nastarnya. Sebelum membentuk nastarnya, saya akan timbang dulu, bukan ditimbang ya, saya akan ukur dulu dengan menggunakan sendok seperti ini. Ini tuh sendok yang biasa ada di bumbu seperti garam, merica ya, yang ada wadahnya itu. Kalau misalkan teman-teman gak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa, atau kalau mau pakai timbangan juga boleh biar sama besarnya. Soalnya saya itu kalau mencetak atau membulat-bulatkan nastar, ukurannya itu tidak sama, kadang ada yang besar, kadang juga ada yang kecil. Jadi saya menggunakan ini ya, supaya besarnya itu sama. Jadi akan saya ukur dulu pakai ini. Nah seperti ini, tinggal disimpan aja di loyang. Jadi nanti hasilnya sama besarnya biar bagus. Nah ini udah selesai ditakar ya adonannya atau ditimbang. Ini hasilnya dan ini siap untuk dibentuk. Tinggal ambil aja satu adonannya, bulatkan dan dipipihkan, kemudian isi dengan selai nanas. Nah jadi kalau udah ditimbang itu adonannya gampang ya, tinggal ambil cetak dan hasilnya itu sama besarnya. Ini dia hasilnya, tinggal ditata aja di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini dia hasil yang udah saya cetak. Ini saya baru dapat 2 loyang dan ini akan saya oven terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan oven dan ovennya itu udah dipanaskan terlebih dahulu. Tinggal dimasukkan aja, kemudian di oven selama 30 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah di oven selama 20 menit, kita pindahkan dulu posisinya. Bagian yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, supaya matang dengan merata. Dan tinggal di oven lagi selama 10 menit. Nah, setelah diangkat dari oven, hasilnya itu seperti ini ya. Dan ini biarkan agak dingin terlebih dahulu. Kemudian saya mau nyiapkan untuk bahan olesannya. Siapkan 2 kuning telur, kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna makanan warna kuning secukupnya. Tinggal diaduk aja seperti ini. Ini hasilnya ya, dan ini siap untuk dioleskan. Sekarang nastarnya itu tinggal diolesi aja dengan kuning telur ya. Dan untuk olesannya itu akan saya olesi sebanyak 2 kali. Ini yang pertama. Ini olesan pertama udah selesai, tinggal ditunggu aja sampai kuning telurnya itu mengering ya. Nanti akan saya olesi yang kedua kalinya. Nah ini dia, si kuning telurnya itu udah kering, lanjut diolesi lagi. Jadi nanti hasilnya supaya lebih bagus dan lebih kinclong ya, biar nastarnya itu jadi cantik. Setelah selesai pengolesan kedua, ini tinggal di oven lagi selama 5 menit. Dan tinggal di oven lagi selama 5 menit ya. Jadi total pengovenan itu selama 35 menit. Pertama di oven selama 30 menit. Nah di 20 menit pertama itu posisinya itu diganti, bagian atas ke bawah, yang bawah ke atas. Kemudian di oven lagi selama 10 menit. Lalu diangkat, beri olesan telur, kemudian di oven lagi selama 5 menit. Nah ini dia teman-teman semuanya, nastar saya udah jadi semuanya. Dan di sini saya mau kasih tahu ya,
Untuk nastar yang ini tuh sangat kinclong, bagus. Sementara yang ini bisa kelihatan ya, agak-agak keriput gitu. Jadi tadi pas ngasih kuning telurnya itu, kalau yang ini kan udah bener-bener dalam keadaan dingin nastarnya, baru saya olesi kuning telur. Nah kalau yang agak-agak sedikit keriput ini, jadi tadi pas masih panas, nggak terlalu panas sih, hangat gitu, udah saya olesi sama kuning telur. Tujuannya itu supaya lebih cepet, tapi ternyata hasilnya itu jelek ya, tuh agak keriput gini. Beda sama yang ini sangat kinclong. Jadi kita itu memang harus belajar untuk bersabar. Oke, ini udah dingin, tinggal ditata aja ke dalam toples. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Sangat cantik sekali dan sangat glowing nastarnya. Udah gitu, nastarnya juga mulus, tidak pecah. Satu resep tadi, ini jadinya itu 2 toples dengan masing-masing toples beratnya itu 500 gram. Bahannya sangat mudah sekali, udah gitu irit ya, ekonomis. Cara membuatnya juga sangat gampang. Oke deh teman-teman semuanya, selamat mencobanya di rumah.